Nah, sekarang kita ke yang namanya apa itu matriks eselon. Ada juga yang nyebutnya bentuk eselon baris. Bentuk eselon baris. Jadi di bentuk eselon baris ini ada 3 aturan. Yang pertama adalah dalam suatu matriks, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tan 0 pertama adalah 1, disebut sebagai satu utama. Yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya 0, jadi kalau ada baris yang seluruhnya 0, maka baris-baris ini dikelompokkan di bawah, paling bawah, bersama dengan baris yang lainnya dikelompokkan di bawah matriks. Lalu yang ketiga adalah jika terdapat dua baris berurutan yang tak seluruhnya 0, maka satu utama pada baris yang lebih tinggi, dia selalu lebih letaknya pada garis yang lebih rendah, maksudnya yang lebih rendah letaknya lebih kanan dari baris yang lebih tinggi. Atau sebaliknya, satu utama yang di baris yang lebih tinggi letaknya selalu lebih kiri daripada satu utama di baris yang lebih rendah. Nah, kalau baca sekilas seperti ini agak sulit dipahami. Oke, selanjutnya kita lihat matriks-matriks berikut, mana yang merupakan eselon baris, mana yang bukan merupakan eselon baris. Nah, di sini sudah muncul satu matriks. Kebetulan di sini ada matriks 0110 0110. Nah, apakah ini adalah bentuk eselon atau bukan? Kita lihat yang pertama. Nah, kalau ada satu baris, coba matriks yang ini, di syarat yang pertama dia memenuhi enggak? Jika satu baris tidak seluruhnya 0, ini baris ini tidak seluruhnya 0, baris pertama, maka bilangan tak 0 pertama adalah 1. Bilangan tak 0 pertama adalah 1. Betul ya, untuk aturan yang pertama. Yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya 0, maka baris ini akan dikelompokkan bersama yang lainnya di bawah. Nah, kebetulan di sini tidak ada baris yang seluruhnya 0. Oke, kita kembali ke aturan pertama. Yang aturan pertama adalah untuk baris pertama kita cek tidak seluruhnya 0 kan? Oke, betul ya, tidak seluruhnya 0. Dan ketika bilangan pertamanya adalah 1. Oke. Baris kedua juga tidak seluruhnya 0. Bilangan pertamanya di baris ini juga 1. Lalu, nah, yang kedua kan tidak ada baris 0, jadi kita skip. Lalu yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang seluruhnya 0, oke, ini baris ke-1 dan baris kedua dia berurutan kan? Maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat di sebelah kanan. Nah, ini kita lihat. Ini satu utama di baris yang lebih tinggi. Dia letaknya di sebelah kanan. Ini satu utama yang lebih rendah, dia letaknya di sebelah kiri. Salah kan? Harusnya yang lebih rendah di kanan. Harusnya yang baris kedua letaknya lebih kanan daripada baris pertama. Berarti yang ini bukan eselon baris. Oke, berarti matriks ini yang bukan saya cakrain ya. Ini bukan karena tidak memenuhi aturan ketiga. Ini 3 cakra artinya tidak memenuhi. Ini kali ya. Tidak memenuhi aturan ketiga. Oke. Contoh selanjutnya kita punya seperti ini. Yang pertama, kalau ada baris tak 0, maka 1 adalah nilai pertamanya. Oke, ini betul. Oke, ini baris 0 kita skip. Oke, yang selanjutnya ini baris tak 0 yang terakhir, yang ketiga. Maka ini 0, 0, yang bilangan pertama selain 0 adalah 1, betul. Berarti yang 1 memenuhi. Aturan 1 memenuhi. Yang kedua adalah jika ada baris 0 maka diletakkan di bawah, paling bawah. Nah, kita lihat di sini. Kalau si baris 0 semua ini di baris kedua, tapi dia letaknya di yang kedua.
sedangkan yang ketiga tak nol, maka dia tidak memenuhi ini, matriks ini tidak memenuhi definisi yang kedua. Nah, apakah definisi yang ketiga memenuhi? Iya, memenuhi karena ini letaknya lebih bawah kan, satu utama ini lebih bawah, dia di sebelah kanan daripada satu di sini. Berarti yang matriks yang kedua ini dia tidak memenuhi di aturan yang kedua. Oke, selanjutnya kita lihat matriks yang ini. Oke, baris pertama satu utama kita sudah punya. Oke, baris kedua satu utama kita sudah punya. Lalu baris ketiga kita tidak punya satu utama. Di sini malah ada bilangan 2. Berarti yang ini tidak memenuhi sifat 1. Oke, sekarang kita cek sifat 2-nya. Tidak ada baris 0 kan? Jadi kita lewat. Sifat 3-nya kita cek. Jika terdapat 2 baris, ini 3 baris, berarti 3 baris berurutan yang tak seluruhnya 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan. Oke, ini betul, kolom yang lebih kanan, betul. Oke, nah sekarang baris kedua dan baris ketiga dibandingkan. Nah, yang ketiga tidak ada satu utamanya, jadi tidak bisa kita bandingkan, maka matriks ketiga ini tidak memenuhi sifat 1. Oke, sekarang matriks keempat. Kita punya satu utama, iya, satu utama. Oke, apakah ada baris 0? Tidak. Lalu yang kedua satu utama punya. Oke, selesai. Lalu yang kedua tidak ada, kita skip. Yang ketiga, satu utama di baris yang lebih rendah harus di sebelah kanan. Oke, yang ini kita lihat satu utamanya ada di sebelah kanan dari satu utama yang di atas, maka ini adalah matriks eselon. Oke, selanjutnya yang ini satu utama, setiap baris memiliki satu utama. Ini betul memiliki satu utama baris pertama. Baris kedua betul memiliki satu utama. Baris ketiga juga betul memiliki satu utama, karena semua sebelum satu utama, sebelum itu maksudnya ke kiri, semua sebelum satu utama ke kiri di sini dia adalah 0. Oke, yang kedua, apakah ada baris 0? Tidak ada, maka kita skip langkah kedua. Yang ketiga, apakah satu utama di baris yang lebih rendah selalu lebih kanan? Kita lihat. Untuk baris kedua dia lebih kanan daripada baris ke satu. Berarti betul ya, baris kedua lebih kanan daripada baris ke satu. Oke, terus baris ketiga lebih kanan daripada baris ke 2 dan baris ke 1. Berarti yang ini juga betul merupakan matriks eselon. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini satu utama di baris pertama. Oke, ini ada ya, betul. Satu utama di baris kedua. Betul. Oke, yang kedua tidak ada baris 0, kita lewat. Yang ketiga, satu utama di baris kedua harus lebih kanan daripada baris pertama. Betul ya? Oke, berarti yang ini juga merupakan matriks eselon. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga untuk baris pertamanya kita tidak mulai dengan angka 1. Bagaimana ya? Tidak apa-apa. Yang penting bilangan pertama yang tak 0. Jadi kalau misalkan baris pertama kolom pertama isinya 0 ya tidak apa-apa. Yang penting baris pertama yang tak 0 adalah 1. Berarti ini baris pertama tak 0 adalah 1. Oke, yang baris kedua, baris pertama tak 0 adalah 1. Oke. Lalu tidak ada baris 0, kita lewat. Lalu selanjutnya, apakah satu utama di baris kedua letaknya di sebelah kanan? Di sebelah kanan, oke, ini betul ya, di sebelah kanan. Berarti ini juga adalah matriks eselon. Oke, yang terakhir. Ini. Yang pertama adalah satu utama atau bilangan pertama yang tak 0 adalah 1, betul. Yang baris kedua bilangan pertama yang tak 0 adalah 1, betul. Tidak ada baris 0, langsung ke tahap 3. Tetapi di sini satu utama di baris kedua letaknya sejajar dengan satu utama di baris pertama, ya enggak? Harusnya lebih kanan, berarti yang ini
matriks ekselon tidak memenuhi sifat 3. Oke, jadi yang mana saja yang merupakan matriks ekselon adalah yang ini 1, lalu yang ini 2, 3, 4. Jadi kita dari sini punya 4 contoh matriks ekselon dan 4 contoh matriks yang bukan matriks ekselon. Lalu selanjutnya kita akan coba ke eliminasi Gauss dengan menggunakan matriks ekselon ini. Oke, kita akan mengerjakan sistem persamaan linear di sini, mencari solusinya dengan eliminasi Gauss. Apa itu eliminasi Gauss? Yaitu dengan operasi baris elementer dengan OBE kita menjadikan augmented matrix atau matriks yang diperbesar menjadi ke matriks ekselon. Oke, yaitu eliminasi Gauss yaitu dengan OBE menjadikan ini. Oke, ya tulis saja dengan OBE menjadikan augmented matrix menjadi matriks ekselon. Nah, sekarang kita akan mencari augmented matrix daripada sistem persamaan linear di sini. Oke, kita buat augmented matrixnya. XY plus 2Z sama dengan 9 berarti 1, 1, 2, 9. 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 2, 4, min 3. 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0, 3, 6, min 5, 0. Oke, sekarang matriks ekselon adalah menjadikan setiap baris memiliki satu utama. Yang kedua adalah menjadikan satu utama dari setiap baris sebelah kanan di baris sebelah kanan daripada baris yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan baris yang lebih rendah, dia di sebelah kanan. Berarti kita sudah punya ancang-ancang nih. Nanti satu utamanya ada di sini, ada di sini, dan ada di sini kalau ada 3 satu utama. Oke, nah sekarang fokusnya kita di baris pertama, menjadikan baris pertama punya satu utama. Sudah ya? Oke, selesai. Berarti yang kedua adalah biasanya daripada kita membuat satu utama lainnya dulu di baris kedua dan baris ketiga, kita lebih baik mengenolkan si di bawah satu utama dari kolom-kolom ini. Jadi ini kita akan mengenolkan ini dulu, karena kan satu utama harus letaknya sebelah kanan ya. Maka oleh karena itu ini harus 0. Oke, yang kedua kita akan menjadikan si baris ini, angka 2 ini menjadi 0, angka 3 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Oke, berarti saya ganti ke warna merah. Berarti apa? Oke, berarti negatif 2 baris pertama ditambah baris kedua. Oke, kita tuliskan lagi 1, 1, 2, 9. Nah, ini negatif 2 ditambah 2, 0. Negatif 2 ditambah 4, 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4 tambah negatif 3, negatif 7. Negatif 2 kali 9, negatif 18 tambah 1, negatif 17. Oke. Nah, selanjutnya menjadikan angka 3 ini 0. Nah, enaknya dalam operasi baris elementer ini, jika kita mengoperasikan baris yang berbeda atau tidak ada kaitannya, misalkan baris 2 dan baris 3 bisa langsung sekaligus. Nah, yang selanjutnya berarti ini 3 B1 ditambah B3. Oke, berarti ini jadi 0, negatif 3 kali 1 tambah 3, 0. Negatif 3 kali 1, negatif 3 tambah 6, 3. Negatif 3 kali 2, negatif 6 tambah negatif 5, negatif 11. Negatif 3 kali 9 berarti negatif 27 ditambah 0,
berarti ini negatif 27. Oke, sekarang sudah selesai. Kita buat angka 0 di bawah 1 utama. Selanjutnya kita akan menjadikan si 2 ini menjadi 1 utama. Bagaimana caranya? Yaitu kita berarti tinggal mengalihkan baris kedua dengan setengah, berarti ini jadi setengah kali baris kedua. Oke, berarti tetap 1, 1, 29, ini 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, ini tetap 0, 3, min 11, min 27. Oke, sekarang kita sudah punya satu utama di baris yang kedua. Nah, sekarang di bawah satu utama harus 0, di bawah kolom satu utama harus 0. Jadi kita akan menolkan ini, menolkan angka 3 ini. Seperti apa? Sama seperti tadi, kita akan menggunakan, untuk menolkan angka 3 ini, kita akan menggunakan satu utama yang ini. Jadi kalau misalkan sebaiknya menggunakan satu utama pada kolom yang bersesuaian. Kita nolkan ini, kita akan gunakan satu utama pada kolom yang bersesuaian. Nah, oke, berarti di sini adalah negatif 3 baris kedua ditambah baris ketiga, karena kita akan bekerja di baris ketiga. Berarti 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Oke, sekarang ini 0. Negatif 3 dikali 0, 0 ditambah 0, 0, maka di sini adalah 0. Negatif 3 kali 1, negatif 3 kali 1 ditambah 3 berarti 0. Jadi negatif 22 per 2, ini min setengah. Lalu negatif 3 kali negatif 17 per 2 jadi 51 per 2 ditambah negatif 27 per 27, dia sama dengan negatif 54 per 2, berarti ini negatif 3 per 2. Oke, sekarang kita sudah mendekati bentuk ekselon yang kita mau, tinggal menjadikan negatif setengah ini menjadi satu utama, berarti 2 dikalikan dengan B3. Maka dihasilkan 1, 1, 29, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Lalu berarti ini 0, 0, 2 kali min, ini kali min 2 maksud saya, min 2, berarti ini jadi 1, ini jadi 3. Nah, sekarang kita tinggal melakukan substitusi atau back substitution, berarti kita tinggal lakukan substitusi terbalik. Nah, dari baris ketiga kita peroleh apa? Baris 3 kita peroleh Z sama dengan 3. Oke, dari baris kedua kita peroleh apa? Y min 7 per 2 Z sama dengan min 17 per 2. Dari baris pertama kita peroleh X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Oke, kita akan substitusikan dari baris ketiga ke baris kedua. Kita substitusikan ke sini. Berarti ini jadi Y sama dengan min ini jadi Y min 7 per 2 kali 3 sama dengan min 17 per 2. Oke, berarti ini sama dengan apa? Y sama dengan min 17 per 2 ditambah, kan negatif 7 kali 3 per 2 adalah 21 per 2, berarti ditambah 21 per 2 karena dia dipindahin ke kanan, maka di sini dapat Y sama dengan 4 per 2 atau sama dengan 2. Oke, selanjutnya dari sini kita substitusikan Z sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ke baris ke 1. Berarti jadi X plus 2 ditambah 2 kali 3 sama dengan 9.
maka X sama dengan 9 dikurangi 2 dikurangi 6. Berarti sama dengan X-nya sama dengan 1. Berarti solusi SPL di sini. Solusi SPL-nya ada 1, yaitu kalau kita menyatakan berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan linear ini dengan menggunakan eliminasi Gauss. Berarti yang pertama kita lakukan adalah membentuk augmented matrixnya. 43 min 2 min 8 min 6 4 12 9 min 6. Oke, yang pertama kita jadikan si 4 ini jadi satu utama. Berarti jadi 1/4 kali baris 1. Berarti diperoleh 1 min 2, 3 ya. Oke, berarti yang lainnya tetap 3, min 6, 9, min 2, 4, min 6. Selanjutnya kita akan menolkan 3 dan min 2 ini. 3 dan min 2 kita akan nolkan yang ini. Ini dan min 2 ini akan kita nolkan. Berarti apa? Berarti adalah 3 negatif 3B1 ditambah B2, maka diperoleh, berarti ini tetap 1 min 2 3, berarti ini jadi 0, min 2 dikali min 3 6 tambah min 6 0, min 2 kali 3 min 6 min 3 kali 3 min 9 juga ini 0. Lalu selanjutnya kita akan menolkan min 2 ini, berarti jadi 2 B1 ditambah B3. Oke, berarti diperoleh 2 ditambah min 2, 0. Oke, selanjutnya 2 dikali min 2, min 4, min 4 tambah 4, 0. 2 kali 3, 6 tambah min 6, 0. Nah, kita lihat apakah ini sudah matriks echelon? Iya, karena satu utama di baris yang tak 0, satu utama ada. Dan baris yang tak 0 semua, 0-nya ada di akhir. Nah, dari sini kita bisa peroleh, apakah kalian masih ingat di materi augmented matrix ketika ada baris 0 seperti ini, yang saya katakan di belakang, ketika ada baris 0 seperti ini, maka kesimpulannya adalah 3 persamaan ini berimpit. Oke, jadi ilustrasi geometrisnya secara geometri 3 persamaan ini berimpit. Nah, kalau berimpit apa artinya? Dia memiliki banyak tak hingga banyak solusi. Oke, dari sini berarti kita cuma bisa mensubstitusikan baris pertama, karena baris kedua, ketiga semuanya 0. Berarti dari sini baris pertama kita dapat X1 min 2X2 sama dengan 3. Kalau kita bisa misalkan X2-nya, misal cari solusinya, kita misalkan X2-nya sama dengan T. Untuk T-nya anggota bilangan real, maka X1 sama dengan 3 plus 2X2 sama dengan 3 plus 2T. Oke, berarti kita bisa nyatakan X1 sama dengan 2T plus 3. Maka solusi SPL adalah X1 sama dengan 2T plus 3, X2 sama dengan T untuk setiap T anggota bilangan real. Makanya tak hingga banyak solusi. Untuk T-nya 1 berarti X2-nya 1, X1-nya 5, ya kan? Untuk X2-nya 0 berarti X1-nya 3 dan seterusnya, kan banyak sekali. Jadi seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan ternyata si baris 0 ini tidak di bawah, ternyata nanti ada di atas, kita tinggal tukar saja agar semua barisnya ada di bawah.
Oke, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan ini. Berarti kita ubah jadi augmented matrix dulu. 1 min 2, 1 min 4, 1. Oke. 1, 3, 7, 2, 2. Oke, 1 min 12, min 11, min 16, 5. Karena baris pertama sudah memiliki angka 1, maka kita tinggal ubah dua baris di bawahnya dalam kolom yang sama dengan 1 di sini, maka dia menjadi 0. Ini akan dibuat 0, ini akan dibuat 0. Berarti yang pertama adalah negatif B1 ditambah B2, yang kedua negatif B1 ditambah B2, karena semuanya adalah B3. Oke, negatif B1 tambah B2 untuk baris kedua, 1 min 2, 1 min 4, 1. Oke, ini jadi 0. Lalu min 2 kali min 2, negatif B1 min 2 berarti 2, 2 tambah 3 berarti 5 di sini. Lalu min 1 ditambah 7, 6. Lalu 4 ditambah 2, 6. Lalu min 1 ditambah 2 ya, berarti 1. Oke, selanjutnya ini min 1 tambah 1, 0. 2 ditambah min 12, 10. Oke. Lalu apa ini? Oh, berarti min 1 ditambah min 12 gitu ya, jadi min 2. Betul? Oh, ini min 10. Oke, ini jadi min 10, ini min 12. Ini juga sama, min 1 kali min 4, 4 tambah min 16, berarti min 12. Lalu selanjutnya min 1 kali 1. Min 1 kali 1, min 1 tambah 5, berarti di sini 4. Oke. Sebenarnya kalau kita mengingat kembali materi di ini sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita bisa lihat di sini 5, 6, 6. Di sini min 10, min 12, min 12. Nah, si matriks koefisien antara baris kedua dan baris ketiga ini, dia adalah kelipatan. Dia yang ini, kalau dikalikan min 2 menjadi ini, tapi si 1 bukan, kalau dikalikan min 2 bukan jadi 4. Ya kan, artinya baris, ini artinya baris kedua atau persamaan kedua di matriks ini, bukan di persamaan yang pertama ya, adalah sejajar. Adalah sejajar. Karena dia sejajar, maka kesimpulannya tidak ada solusi. Solusi atau SPL, solusi SPL tak konsisten. Nah, tapi sebenarnya karena kita sedang menggunakan eliminasi Gauss, maka kita akan selesaikan si matriks koefisien ini menjadi matriks eselonnya. Oke, matriks ini jadi sekarang ini 1 min 2, 1 min 4, 1. Nah, sekarang si angka 5 ini kita buat jadi satu utama, berarti 1/5 B2, berarti 0, 1, 6/5, 6/5, di sini 1/5. Oke, selanjutnya kita tetap tuliskan ini 0, min 10, min 12, min 4. Nah, sekarang kita akan buat min 10 ini jadi 0. Berarti 10B2 ya, 10B2 ditambah B1, berarti jadi 1 min 2, 1 min 4, 1, 0, 1, 6/5. Jadi 0, 0, lalu 10 kali 6/5, 12, 12 tambah min 12 berarti 0, ini juga sama 0, 10 kali 1/5 berarti 2, ya kan? Nah, 2 ditambah 4 berarti 6. Nah, kalau kita lihat dalam
apa namanya, kalau kita lihat dalam matriks eselon, ini sebenarnya belum bentuk matriks eselon karena ini masih 6. Boleh juga kita nyatakan ini jadi 1, boleh juga di sini. Berarti dari sini 1/6 kali B3. Nah, kita sudah punya ini. Tetapi esensinya dari matriks apa namanya, dari augmented matrix ini kita bisa lihat seperti ini. Kenapa disebut tidak konsisten? Kalau dari matriks biasa kita cuma udah bisa melihat dari karena ini kelipatan koefisiennya, tapi ininya yang ujungnya hasil sama dengannya tidak kelipatan, maka dia sejajar. Karena sejajar maka tidak ada solusi. Tetapi kalau misalkan kita hanya lihat dari matriks tapi diselesaikan sampai matriks eselon baris seperti ini, nah kalau kita substitusikan, coba kita substitusikan. Kalau kita substitusikan, ini apa? 0 baris ketiga, lihat. 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 tambah 0x4 sama dengan 1. Berarti apa? 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 tambah 0x4 sama dengan 1. Maka 0 dikalikan variabel apapun hasilnya 0. 0 sama dengan 1. Nah, benar kan 0 sama dengan 1? Karena ini salah, 0 tidak sama dengan 1, maka dia tidak konsisten. Ini salah, berarti matriks ini atau SPL ini tidak konsisten. Sebenarnya nanti tinggal lihat saja. Karena ada ini, karena ada dia 0, 0, 0, 0 semua si barisnya, tetapi hasil akhirnya ini. Hasil akhirnya setelah garis yang putus-putus ini adalah ada isinya bukan 0, maka dia merupakan sejajar. Karena sejajar tidak ada solusi. Atau kalau kita definisikan ke sini 0 sama dengan 1, dia tidak ada solusi kan, 0 tidak sama dengan 1 padahal, sehingga matriksnya tidak konsisten. Seperti itu. Atau kalau yang sebelumnya 0, 0, 0 semua, kita tahu kalau itu berhimpit, makanya kita menyatakan bahwa itu solusinya banyak. Tapi sedangkan di sini 0, 0, 0 terus ada isinya, berarti tidak ada solusi.